Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, suami merupakan surga atau neraka bagi seorang istri, karena keridhaan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak mendapatkan ridho suami karena tidak taat atau melakukan beberapa perbuatan dosa dikatakan sebagai perempuan yang durhaka serta kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau melihat perempuan adalah penghuni neraka paling banyak. Kemudian seorang perempuan pun bertanya kepada Rasulullah, "Mengapa demikian?" Lalu Rasul menjawab bahwa di antaranya karena perempuan banyak yang durhaka pada suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, tentu dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan bisa masuk neraka atau masuk surga bergantung dari bagaimana ia bersikap kepada suaminya. Sebab ridho suami adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dalam dosa besar istri terhadap suami, agar kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa tersebut dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tidak taat pada suami. Ketika seorang wanita menjadi istri, maka dia harus taat kepada suami. Maksud dari taat dan patuh di sini dalam hal yang baik. Apabila suami meminta melakukan suatu hal, maka istri wajib menuruti selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jika istri membangkang, maka itu sebuah dosa besar baginya. 2. Perselingkuhan. Dosa besar seorang istri pada suami adalah perselingkuhan. Selingkuh yang dilakukan oleh seorang istri melanggar janji ikatan suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya menyakiti hati suami dan berdampak buruk pada keluarga. Allah memberikan ganjaran setimpal bagi istri yang berselingkuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 10, yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada pada bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba kami. Kemudian kedua istri tersebut berkhianat pada kedua suaminya. Maka kedua suaminya pun tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan bahwa kepada keduanya, masuklah ke api neraka bersama dengan orang-orang yang masuk neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 10. 3. Tidak menemani suami tidur. Sepasang suami istri juga senantiasa diwajibkan untuk selalu tidur bersama selama situasi dan kondisi masih memungkinkan. Dengan kata lain, seorang istri yang ingin tidur sendiri atau tidur bersama anak-anak wajib meminta izin pada suami terlebih dahulu. Apabila istri tidak menemani suami tidur, sesungguhnya tindakan itu termasuk sebagian dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bila seorang istri semalam tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh." 4. Menolak ajakan suami berhubungan intim. Seorang istri yang menolak ajakan suami berhubungan intim adalah dosa yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak sehingga suaminya marah atasnya, maka malaikat melaknat perempuan itu hingga datangnya pagi." Hadis riwayat Bukhari. 5. Membicarakan kekurangan atau aib suami kepada orang lain. Hal tersebut adalah tindakan yang harus dijauhi. Pasangan suami istri harus saling menutup rapat kekurangan dan aib pasangan. Dalam Al-Quran mengibaratkan suami sebagai pakaian bagi istri,
dan istri adalah pakaian bagi suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya, istri-istri adalah pakaian untuk kalian, demikian pula kalian merupakan pakaian untuk mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Maka bila istri menceritakan kekurangan dan aib suaminya, itu termasuk dosa besar. 6. Berdusta di hadapan suami. Berdusta adalah dosa istri terhadap suami yang dibenci Allah. Banyak perbuatan istri yang termasuk dusta, misalnya berbohong tentang uang yang dikeluarkan untuk berbelanja. Berdusta semacam ini dilarang oleh syariat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Hendaklah kamu selalu benar, sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa ke surga." Selama seseorang benar dan selalu memilih kebenaran, ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar atau jujur. Hati-hatilah terhadap dusta, sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seseorang dusta dan selalu memilih dusta, ia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Bukhari. 7. Memberatkan beban suami dalam mencari nafkah bagi keluarga. Kewajiban utama seorang suami dalam rumah tangga adalah mencari rezeki dan memberikan nafkah yang halal untuk keluarganya. Namun Allah memiliki ketetapannya sendiri, sehingga suami gagal memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila ini terjadi, maka istri tetap mendukung suami dan tetap tidak memaksakan untuk bekerja lebih keras, sebab memberatkan beban suami dalam mencari nafkah adalah dosa besar dan dibenci Allah. 8. Keluar rumah tanpa izin suami. Banyak istri yang keluar rumah dengan tujuan tertentu tanpa sepengetahuan suami. Perbuatan istri demikian adalah dosa, meskipun tujuannya baik. Allah berfirman tentang larangan istri keluar rumah tanpa izin suami dalam surah Al-Ahzab ayat 33, yang artinya, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. 9. Berhias bukan untuk suami. Apabila saat bersama suami tampil seadanya, tetapi jika keluar rumah berhias diri maka tidak perlu dilakukan, sebab itu perbuatan dosa karena bisa menjadi fitnah bagi kaum lelaki. 10. Puasa sunnah tanpa izin suami. Terakhir, ternyata istri juga dilarang untuk berpuasa sunnah tanpa izin terlebih dahulu pada suaminya. Hal ini disebabkan karena istri yang sedang puasa sunnah berpotensi untuk menolak ajakan berhubungan badan dari suami, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, lalu suaminya mengajaknya bercampur, tetapi ia menolaknya karena sedang berpuasa, maka Allah tetapkan ia berbuat 3 dosa besar." Hadis riwayat Toyalisi. Itulah dia beberapa tindakan yang termasuk dosa besar istri terhadap suami yang perlu kita ketahui agar terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan hal ini, saya memohon maaf dan itu merupakan kesalahan saya sendiri. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.